anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi kali ini semakin panas. Masing-masing pihak merasa bahwa langkah-langkah yang telah mereka lakukan selama ini tidak ada yang salah. Dengan garang, sidang paripurna DPR akhirnya menyetujui menggunakan hak angket terhadap KPK. Pandangan masyarakat pun terbelah. Kamu pro KPK atau DPR? Saya sih lebih pro ke KPK. Saya pro ke KPK, saya lebih pro ke KPK. Tentunya saya akan lebih mendukung KPK. Menurut saya langkah yang dilakukan DPR ini sangat politis ya. Saya pribadi lebih ke DPR, bisa ke DPR sih, karena DPR itu ngeluarin angket itu, karena emang dasar itu KPK ini, di KPK ini banyak permasalahan-permasalahan besar yang kadang nih beberapa itu berhenti di tengah jalan. Indonesia Lawyers Club pernah mengangkat tema-tema serupa. Gara-gara penyadapan. Pengalaman kami memimpin KPK selama 4 tahun, kami tidak merasa memiliki kekuasaan yang absolut. Tidak pernah merasa itu. Karena dari aspek penyidikan, penuntutan, kerja kami kemudian diuji oleh pengadilan. Persoalan penjagaan kerahasiaan. Ini persoalan internal bisa kita perbaiki. Jangan karena ada kebocoran informasi yang kemudian tidak mengenakan orang, kemudian kewenangan penyadapannya yang mau dipatahkan. Kita bakar aja karena lumbung itu karena ada tikusnya. Tikusnya aja kita potong, kalau perlu ditembak pakai senapan angin, selesai. Jangan pula lumbung yang mau dibakar. Jangan kewenangan penyidikan, jangan kewenangan penyadapan KPK yang mau dicabut. Rontok nanti Pak, nggak punya kemampuan. Terus apa gunanya mau dibikin lagi KPK itu kalau sudah tidak punya kemampuan? Ya, kalau kita berbicara korupsi, karena inilah semangat reformasi. Kita semua sudah telanjang, terbuka, jangan main-main dengan koruptor. Orde Baru, tabuh ngomong korupsi. Ya. Padahal banyak rampok-rampok pada waktu itu, karena itu rakyat kita sekarang miskin, kan itu. Jadi bukan sekarang banyak korupsi, tapi sekarang kita terbuka. Dan aku jadi sedih. The man behind the gun. Lembaga KPK harus kita hormati. Lembaga MK kita hormati. Manusianya juga sebenarnya harus kita hormati. Kenapa? Ini kan produk dari fit and proper test DPR. Kebetulan sebelum Bung Akbar, Bung Yani dan saya. Jadi kan orang itu. dulu yang milih. Ya orang dulu yang milih. Tapi ketua fraksi Anda sekarang bilang KPK itu teroris. Apa Anda tidak setuju sama ketua fraksi Anda? Jadi begini. Ketua Komisi 3. Jadi gini Bang, memang Komisi 3 ini Bang, semangat kebersamaan kami ini udah nggak lihat fraksi Bang. Satu, fraksi Komisi 3. Tugas daripada KPK mengembangkan. Pertama sebagai pimpinan banggar. Nanti setelah ada fakta dan bukti hukum, oknumnya. Sabar, ojo ke susu kata orang Jawa, kan begitu. Ini langsung marah-marah. Akhirnya apa? DPR dimusuhi rakyat. Aku pun sebentar lagi takut pakai lambang DPR. Takut aku digebukin di pasar kalau begini kelakuan DPR Bang. Saya mau kasih tahu sama ini yang terhormat wakil-wakil rakyat dan ketuanya yang baru ini, apa mungkin satu instansi secara teori hukum bisa sekaligus mempunyai 3 fungsi? Menyelidiki, mengadili, menuntut. Apa bisa itu? Ya orang boleh bilang super body, orang boleh bilang segala macam. Jadi saya kira negara kita ini sudah kacau. Kalau KPK itu mau diberes, jangan hanya pilih 5 orang atau 6 orang saja. Itu polisi dan jaksa semua harus diperiksa juga. Dites juga oleh Komisi 3. Yang ditulis di dalam angket itu adalah manajemen informasi di KPK itu sebetulnya bagaimana sih? Apakah memang ada kesengajaan menggunakan ruang sidang itu untuk menyebut nama-nama orang, terutama orang-orang tertentu yang dalam bidikan gitu? Dan apakah boleh itu secara hukum? Itu yang pertama. Yang kedua, komplain seperti ini memang muncul di rapat komisi setahu saya. Tetapi kemudian dalam ajuan angket, pertimbangan ini saya kira tidak ada. Yang ada di dalam pertimbangan itu adalah soal-soal terkait penggunaan kewenangan dan anggaran yang memang di dalam Undang-Undang MD3 disebutkan siapapun lembaga yang menggunakan kewenangan dari negara dan menggunakan uang dari negara, maka dia layak untuk mendapatkan penyelidikan angket ya. Angket dalam hal ini dimaksudkan untuk menyelidiki pelaksanaan daripada undang-undang.
ini pertikaian kedua lembaga tersebut terulang. Tidak tanggung-tanggung, tim kepanitiaan khusus angket KPK dengan sengaja mendatangi lapas Sukamiskin untuk menemui sejumlah terpidana korupsi yang tengah menjalani hukuman. Langkah masing-masing pihak membuat perseteruan keduanya semakin runcing. Apalagi perseteruan yang diawali oleh kasus mega korupsi IKTP ini memasuki babak baru. KPK telah memanggil Ketua DPR RI Setia Novanto sebagai saksi dalam kasus dugaan mega korupsi IKTP. Namun pimpinan wakil rakyat itu tidak hadir. Entah langkah apa yang bakal dilakukan masing-masing pihak di hari-hari mendatang. Yang jelas, masing-masing pihak merasa berada pada posisi yang benar. Lalu akankah perseteruan ini berakhir? Benarkah ada upaya pelemahan terhadap KPK? Atau benarkah tuduhan sebagian kalangan yang menyatakan KPK cenderung menjadi alat kepentingan politik tertentu dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi? Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema DPR versus KPK semakin runcing. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, sehabis Lebaran kita ketemu lagi hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir dan batin kepada seluruh umat Islam yang merayakannya. Malam ini kita memilih topik DPR versus KPK. Kayaknya perdebatan ataupun beda pendapat antara kedua lembaga ini semakin runcing. Maka judulnya DPR versus KPK semakin runcing. Ada berbagai kasus yang terjadi di akhir pekan. Ada kasus Hermansyah yang kena bacok. Ada kasus yang lain-lain juga, termasuk banyak perampok yang digulung oleh Polri. Tapi kami memilih ini karena diskusinya ini lebih banyak dibanding yang dua tadi. Untuk sementara, kita lihat minggu depan mana yang lebih menonjol lagi. Dan untuk membuka ini tentu saja kami juga mengundang KPK. Dan dalam hal ini kita undang pimpinan KPK Pak Muhammad Syarif Laude. Namun karena beliau banyak kesibukan di kantor, kita terhubung dengan satelit. Selamat malam Pak Syarif. Selamat malam Pak Karni. Pak Syarif tentu sangat mengikuti perkembangan dari debat yang terjadi antara KPK di satu pihak dan DPR di lain pihak, yang tampaknya semakin hari semakin runcing dan seolah-olah seperti kata berjawab gayung bersambut. Jadi kalau KPK agresif sekarang mau panggil semua pimpinan maksud saya DPR mau panggil semua pimpinan KPK dalam rangka angket, KPK juga tidak mau kalah. Semua pimpinan DPR pun dipanggil. Kalau tidak salah besok juga Ketua Pansus harus hadir di KPK. Apa tanggapan Pak Laude dengan semakin runcingnya ini dan tentang hak angket itu sendiri? Oke, terima kasih Pak Karni. Pertama-tama karena masih dalam suasana Lebaran, kami juga di KPK mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, khususnya kepada teman-teman yang hadir di studio pada malam ini. Yang kedua bahwa
yang mengatakan bahwa hubungan KPK dan DPR itu makin runcing, atau itu pakar nih, bukan KPK ya. Jadi sebenarnya kami biasa-biasa saja, Pak. Yang pertama bahwa memang kami mengikuti semua perkembangan yang ada di media maupun beberapa hal yang dilakukan oleh pansus angket, misalnya mengundang pakar dan pergi mewawancarai beberapa narapidana korupsi di Sukamiskin. Kami mengikuti itu semuanya. Tetapi perlu kami jelaskan bahwa satu, KPK itu tidak alergi dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap KPK. Dan selama umur KPK dari dulu juga sampai sekarang, kami selalu diperiksa di setiap rapat dengar pendapat oleh Komisi 3. Kami selalu berupaya untuk melakukan dan memenuhi itu. Yang kedua adalah yang berhubungan bahwa ini KPK memanggil beberapa, anggota DPR yang sekarang ini dilakukan dalam proses penyelidikan, khususnya berhubungan dengan kasus-kasus, itu tidak ada hubungannya dengan angket ini, karena memang kasus ini sedang diselidiki dan disidik. Karena sudah ada beberapa, khususnya untuk kasus EKTP itu sudah ada beberapa ditetapkan tersangka, dan ada beberapa saksi yang dibutuhkan oleh KPK yang kebetulan ada juga memang yang ada masuk dalam pansus, yaitu kita harus panggil. Jadi kerja KPK tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu dengan pansus angket ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap KPK sebagaimana telah disampaikan oleh juru bicara kami maupun oleh surat yang kami pernah sampaikan ke DPR itu tetap sama. Dan sebenarnya juga sampai hari ini perlu kami tegaskan bahwa KPK belum menerima dokumen resmi angket itu. Jadi kami hanya mengetahuinya dari media dan seperti itu. Jadi kami tidak tahu yang akan diangket di KPK itu, misalnya pelaksanaan undang-undang itu apanya. Semuanya itu belum. Apakah seluruh fungsi dan kewenangan KPK? Ya, itu juga belum kami terima. Jadi hal itu. Dan yang terakhir bahwa yang ketiga, bahwa pertama semua kasus yang berhubungan dengan EKTP itu tetap jalan. Kasus-kasus yang lain seperti yang berhubungan dengan BLBI juga sudah kita naikkan. Dan pokoknya kerja KPK tetap saja berlangsung. Yang saya ingin sampaikan kepada halayak soal angket ini sebenarnya soal latar belakangnya. Ini yang paling penting. Hak angket ini wacananya dikemukakan pertama oleh Komisi 3 waktu itu pada saat kita selesai RDP hari kedua. Ketika kita mau menyimpulkan hasil RDP. Poinnya ada 4. Satu, yang salah satu poinnya di poin terakhir yang keempat itu, Komisi 3 meminta KPK untuk menyerahkan rekaman dari proses penyelidikan wawancara yang dilakukan dengan Miriam. Pada saat itu juga KPK menolak, karena kalau melakukan hal itu, KPK itu melanggar undang-undangnya sendiri. Karena forumnya bukan di forum politik, itu harus di forum pengadilan kalau mau mendengarkan rekaman. Dari Komisi 3 waktu itu mengatakan bahwa kalau KPK tidak setuju atau tidak mau menyerahkan itu, kami akan angket. Saya bilang kalau soal angket itu hak bapak-bapak.
Tetapi kalau soal untuk menyerahkan rekaman, itu kami tahu persis itu tidak boleh. Karena RDP itu adalah ranah politik, sedangkan penyidikan dan semua hasil rekaman saat penyidikan itu di dalam ranah pro justisia. Jadi harus bisa diberikan di pengadilan untuk mendengarkannya. Jadi jangan seakan-akan dilupakan sekarang ini. Angket itu katanya tidak berhubungan dengan kasus yang diselidiki dengan KPK. Padahal yang menimbulkan angket itu akibat KPK menolak untuk menyerahkan rekaman. Ini harus diulang-ulang ini supaya juga masyarakat juga paham. Saya pikir mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk sementara, Pak Karni. Menurut Pak Sarip itu, apakah KPK berwenang untuk memakai hak angketnya untuk DPR berwenang memakai hak angket untuk KPK? Karena ada argumentasi juga bahwa KPK itu bukan di bawah presiden, lembaga independen. Apakah Pak Sarip setuju hak angket dipakai? Menurut kami memang, dan itu juga didukung oleh lebih 100 pakar hukum tata negara dan hukum administrasi negara di seluruh Indonesia, yang saya yakin Pak Karni juga sudah dapat dokumennya, itu bahwa KPK itu tidak boleh dijadikan objek dan subjek angket. Karena kami ini bukan eksekutif, walaupun ada sarjana hukum. Ya misalnya kemarin itu yang dimintai oleh pansus angket bahwa kami ini dianggap sebagai bagian dari eksekutif. Tetapi kami melakukan banyak hal yang berhubungan, pertama dari segi pembentukannya saja kami independen. Kami bukan di bawah presiden. Oleh karena itu maka kayaknya angket itu tidak bisa diberikan kepada KPK. Bukan forumnya. Kalau forum kami yaitu di RDP. Seperti itu. Tetapi sekali lagi itu ranahnya DPR, tetapi pendapat kami masih sama dengan pendapat para pakar itu, dan itu pun sudah kami sampaikan ke DPR lewat surat yang waktu itu. Dari sisi tujuan DPR sendiri, apakah KPK sudah tahu atau masih beraba-raba? DPR akhirnya tujuannya apa? Apakah membubarkan KPK atau yang dituduhkan juga memperlemah KPK atau ada tujuan lain? Karena ini baru muncul setelah DPR banyak dipanggil dan itu nama-nama besar yang KPK panggil. Yang mengetahui itu hanya DPR atau pansus itu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, Pak Karni. Karena kami tidak tahu juga isinya, apa tujuan akhir dari DPR ini. Walaupun di media kami baca katanya untuk memperkuat. Tetapi kalau kami lihat apa yang sedang dilakukan ini, kelihatannya tidak. Misalnya sudah ada wacana dikatakan kalau Polri tidak memaksa komisioner KPK datang ke pansus, semua anggaran polisi dan KPK akan dihentikan. Dan macam-macam lagi, banyak yang lain. Tetapi itu kami tidak tahu persis karena tidak ada dokumen yang kami terima di KPK tentang apa tujuan dari angket ini. Yang kedua, apa yang akan diangket juga tidak ada, dan yang melatar belakangi angket itu juga kami tidak jelas, Pak. Jadi tidak ada dokumen. Satu-satunya dokumen yang pernah kami terima adalah surat untuk meminta Miriam diperiksa di pansus angket. Dan itu pun bukan pansus angket yang menandatangani. Itu ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR, Pak Fadlizon.
Jadi memang saya nggak tahu, kami tidak tahu sama sekali apa yang terjadi sana. Jadi kalau misalnya Pak Karni menanyakan kepada KPK apa tujuan angket ini, ya hanya DPR dan Tuhan Yang Maha Kuasa yang tahu, Pak. Kami KPK belum tahu persis. Wacana yang berkembang di masyarakat bahwa DPR ingin agar wewenang KPK dalam menyadap misalnya bukan dihapuskan, tapi dikontrol. Artinya tidak bisa menyadap sebuah orang dan harus ada yang mengawasi. Dan kemudian yang kedua, bahwa wacana juga yang beredar di luar, perlu sebuah lembaga yang akan mengawasi KPK. Jadi selama ini KPK dianggap berjalan tanpa ada lembaga yang khusus mengawas. Walaupun DPR juga dikatakan punya wewenang untuk mengawasi KPK. Tapi yang khusus seperti Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial atau Kompolnas, itu KPK selama ini tidak ada ya lembaga seperti itu. Bagaimana pendapat KPK sendiri dalam hal ini? Itu pertama kami ingin luruskan dulu soal penyadapan. Penyadapan itu sendiri yang melakukan itu bukan hanya KPK. Lembaga di Indonesia ini yang melakukan penyadapan banyak. BIN, polisi, kejaksaan, Badan Narkotika, BNPT, seperti itu. Semua ada. Tapi yang selalu diributkan itu adalah KPK. Itu pertama. Yang kedua adalah tidak semua orang disadap. Tidak pernah semua orang disadap. Yang disadap itu adalah orang yang telah dalam penyelidikan KPK. Bahkan sebenarnya pernah Komisi 3 datang ke kantor KPK dan beliau-beliau itu ingin melihat ruangan sadap KPK. Kami antar, Pak, dilihatin semuanya. Terus ada yang berkelakar waktu itu, apakah semua data kami ini sudah disedot semua? Tidak, Pak, tidak seperti itu. Karena untuk menyadap seseorang itu diperlukan tanda tangan pimpinan 5 orang. Dan kenapa dia harus disadap itu? Harus sudah melalui pengaduan masyarakat dalam proses penyelidikan. Yang membedakan itu bahwa memang kita di dalam penyelidikan sudah bisa melakukan penyadapan seperti itu. Tapi semuanya bisa diaudit dan bisa dilihat, Pak, hasilnya itu. Jadi saya pikir itu. Yang berikutnya soal yang berhubungan dengan Dewan Pengawas KPK itu ini bukan isu yang pertama. Isu ini sudah lama dimasukkan, baik itu yang berhubungan dengan revisi Undang-Undang KPK, termasuk penyadapan, termasuk yang berhubungan dengan Dewan Pengawas, yang sampai sekarang itu kami merasa tidak perlu. Kebayang saja misalnya kalau kita melakukan penyadapan, terus kita izin dulu sama Dewan Pengawas. Ya tidak ada gunanya lagi penyadapan, Pak. Sudah bocor duluan. Dan yang melakukan penyadapan itu, kalau dilihat dari komisi-komisi pemberantasan korupsi di dunia, bukan cuma KPK, Pak. Lihat CPIB Singapura melakukan, MAC Malaysia melakukan, ICAC di Hong Kong melakukan, FBI di Amerika atau SFO di Inggris. FBI bahkan saya baru pulang 2 bulan lalu di sana. Mereka bahkan bisa menjebak, melakukan kontrol delivery
Karena itu dijamin bisa dilakukan yang namanya itu spesial teknik. Di bawah UNCSC itu ada, yang kita juga sudah ratifikasi. KPK tidak melakukan itu. Bahkan ada anggota Senat di parlemen yang ada di Inggris, yang ada di Amerika itu disadap di ruangan kerjanya. Jadi saya diperlihatkan, jadi seperti itu. Kami tidak pernah seperti itu. Saya pikir itu Pak Karti. Jadi kesimpulannya sebenarnya DPR tidak perlu khawatir lah. Teleponnya udah disadap semua oleh KPK. Tidak perlu sama sekali Pak. Tetapi kalau dia melakukan korupsi, bukan cuma mereka, semua orang yang melakukan korupsi di Indonesia dan ada informasi tentang itu, dan kami telah sedang melakukan penyelidikan dan sudah ditandatangani ada namanya surat dimulainya penyelidikan tertutup. Ya, bisa ragu Pak. Jadi semua saya termasuk saya bisa ya kalau saya melakukan tindak pidana korupsi seperti itu. Jadi tidak usah takut sama sekali, tidak mungkin disadap. Kalau baik Pak Sarip, sementara saya pindah dulu dari Pak Sarip, saya mau ke Pak Yusril. Terima kasih Pak Sarip. Pak Yusril, ada tanggapan dan apa kemarin yang disampaikan ke DPR? Saya pikir Pak Sarip itu salah memahami apa yang saya sampaikan di DPR terkait dengan kedudukan dari KPK itu di dalam struktur ketatanegaraan kita. Saya mengatakan secara umum struktur ketatanegaraan itu dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Ini teori sangat klasik dari zaman Montesquieu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. KPK itu kalau dimasukkan kategori yudikatif jelas tidak. Dimasukkan kategori legislatif, membuat undang-undang juga tidak. Yang paling mungkin KPK itu masuk ke dalam kategori eksekutif. Apa sih tugas KPK itu? Kalau kita lihat dalam pasal 43 Undang-Undang 3199 yang mengamanatkan supaya dalam waktu selambat-lambatnya 2 tahun telah lahir satu badan yang namanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada waktu itu. Dan kami menyiapkan RUU-nya sebelum 2 tahun itu berakhir. Dalam pasal 43 itu dikatakan bahwa tugas dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sekarang dibilang tindak pidana KPK itu adalah melakukan antara lain melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi. Tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu tugas siapa? Tugas yudikatifkah? Tugas legislatifkah? Atau tugas eksekutifkah? Di mana-mana di seluruh dunia ini yang namanya tugas penyelidikan, penuntutan, penyidikan dan penuntutan itu adalah tugas-tugas eksekutif. Jadi yang ditanya itu di mana ranah, di mana rumpun KPK itu dalam sistem ketatanegaraan. Saya tegas mengatakan rumpunnya ada di rumpun eksekutif. Jadi tidak bisa dia mengatakan oh kami bukan pemerintah, rumpunnya di pemerintah. Kalau kita lihat ketika saya mengajukan rancangan undang-undang ini ke DPR pada waktu itu dan menjawab pertanyaan dari fraksi-fraksi pemandangan umum, fraksi-fraksi yang sangat dikhawatirkan oleh fraksi-fraksi itu, terutama oleh fraksi TNI Polri pada waktu itu, adalah kemungkinan terjadinya tumpang tindih antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, khusus bagi jaksa. Polisi tidak bisa menuntut, hanya menyelidik dan menyidik. Kita lihat ini di mana ranah overlap ini. Overlapnya ada pada ranah eksekutif. Bahwa polisi, jaksa, KPK itu secara tidak langsung maupun tidak langsung dibentuk berdasarkan pasal 23 ayat 4 dari Undang-Undang 45 yang judulnya itu adalah kekuasaan kehakiman.
pasal 3 ayat 4 itu mengatakan bahwa badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dibentuk dengan undang-undang. Jadi polisi, jaksa, kemudian KPK itu adalah badan-badan kekuasaan kehakiman terkait dengan kekuasaan kehakiman. Tapi rumpunnya ada di mana? Kita lihat pasal 3 Undang-Undang 16 2014 tentang kejaksaan. Kejaksaan itu jelas dikatakan tugasnya melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Kedudukan dikatakan Kejaksaan Agung berada di bawah Presiden. Hanya bedanya KPK itu dia tidak berada di bawah Presiden. Dia merupakan independen. Ranahnya ada di mana, rumpunnya ada di mana, rumpunnya ada di eksekutif. Clear. Jadi Pak Sarif tuh tidak mengerti apa yang saya sampaikan di DPR itu. Itu catatan saya yang pertama. Kedua, saya menerangkan ini dalam konteks lepas daripada persoalan-persoalan politik yang melatar belakangi pansus ini lahir. Saya hadir di situ sebagai orang yang mendalami hukum tata negara. Saya tidak bicara sebagai doktor ilmu politik, saya tidak bicara sebagai politisi atau sebagai apapun. Saya melihat ini dari segi hukum tata negara. Hal yang ditanyakan kepada saya adalah, dapatkah DPR itu melakukan angket terhadap KPK? Saya mengatakan dapat. Mengapa dapat? Karena kalau kita baca pasal 79 dari Undang-Undang MD3 itu, angket itu adalah pelaksanaan fungsi DPR dalam hal melakukan pengawasan, dan angket itu ditujukan kepada dilaksanakan untuk menyelidiki pelaksanaan sebuah undang-undang dan atau kebijakan pemerintah. Pemerintahnya pakai P huruf besar, bukan P huruf kecil, yang menandakan dalam artian yang luas. P huruf kecil artinya pemerintah dalam artian sempit, presiden ke bawah. Itu Pak Sarif harus baca undang-undang tuh, huruf besar huruf kecil itu bisa beda artinya itu. Nah, lalu kemudian dikatakan di situ bahwa saya katakan KPK bisa diangket nggak? Bisa. Dalam rangka menyelidiki pelaksanaan undang-undang. KPK itu adalah institusi yang dibentuk dengan undang-undang, dan karena itu dapat diselidiki sejauh manakah undang-undang pembentukan KPK itu sudah dilaksanakan dalam prakteknya. Ada yang mengomentari saya mengatakan, loh kalau begitu DPR bisa melakukan penyelidikan kepada Mahkamah Agung, kepada Mahkamah Konstitusi karena dibentuk undang-undang. Ya saya anggap ini orang nggak belajar HTN aja. Karena Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, bukan dibesarkan oleh undang-undang. Beda dengan KPK. KPK dibentuk dengan undang-undang. Tidak ada perintah konstitusi untuk membentuk KPK. Lantas, yang kedua, kalau kita bicarakan KPK itu ranahnya eksekutif, dia bisa diangket, walaupun dia independen. Pertanyaannya, jangankan KPK, ya, Bank Indonesia independensinya disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang 45. Bank Indonesia, DPR sudah pernah membentuk angket Bank Senturi. Yang diselidik itu apa? BI. Dan tidak ada protes riuh rendah seperti sekarang DPR mencoba untuk melakukan angket terhadap KPK. Sedangkan KPK itu dibentuk dengan undang-undang. BI jelas pembentukannya diperintahkan oleh pasal 23 UUD 45, dan di dalamnya dikatakan BI adalah satu lembaga yang independensinya jelas diatur dalam konstitusi. Jadi tidak ada satu lembaga independen lalu kemudian tidak bisa diangket. Apakah DPR bisa mengangket Mahkamah Agung? Apakah bisa mengangket KPK? Menurut saya bisa. Karena Mahkamah Agung itu adalah lembaga negara, jadi dibiayai dengan APBN. Jika DPR ingin tahu kalau terdengar kabar ada penyimpangan keuangan di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi, kalau ada rekrutmen hakim yang tidak benar di Mahkamah Agung, ada jual beli perkara di Mahkamah Agung,
Dan itu sudah meluas pemberitaan itu, tapi tidak ada langkah nyata diambil oleh pihak kepolisian atau kejaksaan, bahkan oleh KPK. Apakah DPR tidak bisa melakukan angket kepada Mahkamah Agung? Bisa. Jadi, kenapa tiba-tiba KPK ini merasa tidak bisa diangket, tiba-tiba merasa dia independen? Dan menurut saya kalau misalnya KPK berpendapat bahwa ini tidak bisa diangket, sudah ada keputusan angketnya. Kalau Pak Syarif mengatakan kami belum baca suratnya, kami belum tahu, Pak, itu sudah dituangkan dalam berita negara. Kalau sudah dituangkan dalam berita negara, dianggap semua orang sudah mengetahuinya. Masa Bapak tidak tahu hal itu? Oh, saya ditangkap sama polisi. Saya bilang, saya nggak tahu Pak, ada undang-undang itu. Sudah diundangkan dalam lembaga negara. Saya nggak bisa berdalih, saya tidak tahu. Nah, itu poinnya. Kemudian kita lihat, kalau ada beda pendapat, ngotot terus nih, sana bilang sah, sini bilang nggak sah. Harus ada pihak ketiga yang netral, yang memutuskan sah atau tidak. Tidak bisa salah ngotot-ngotot. Saya teringat satu hari, saya dipanggil oleh Pak Harto bersama dengan Pak Saadillah Mursyid almarhum. Kira-kira jam 10 malam, Pak Harto bilang sama saya, Ril, kalau sudah begini keadaannya, besok saya berhenti. Kamu urus berhentinya. Belum saya menjawab, Pak Harto masuk ke kamar dan tidak keluar-keluar lagi sampai pagi. Dalam 10 jam kami menyiapkan skenario presiden itu berhenti. Akhirnya kira-kira jam 8 pagi Mahkamah Agung datang ke istana, Pak Habibie siap, presiden bacakan pidato yang kami siapkan, menyatakan berhenti. Pak Habibie langsung ucapkan sumpah jabatan presiden. Besoknya mulai dari Emil Salim, Ali Sadikin, Profesor Subroto, puluhan profesor caci maki saya di media mengatakan Soeharto berhenti tidak sah, Habibie berhenti tidak sah. Saya sempat bilang sama Pak Emil waktu itu, Pak, hati-hati ngomong. Kalau Pak Harto berhenti tidak sah, berarti Pak Harto masih presiden loh. Kalau Pak Harto masih presiden, Bapak bisa tangkap besok. Nah, lalu saya bilang, kalau kita debat terus sah tidak sah, bawa dong ke pengadilan. Maka 100 pengacara reformasi membawa persoalan ini ke pengadilan Jakarta Pusat. Mereka menggugat keabsahan itu, dan saya dipanggil oleh pengadilan. Saya minta izin kepada Akbar Tanjung, waktu itu Mensesnek, di bawah Presiden Habibie. Bang, saya bilang, saya akan hadapi ini di pengadilan. Bang Akbar bilang, Ril, kaulah yang tahu itu, kau hadapilah di sana. Saya hadapi sendiri. 3 bulan sidang, ya, putusan pengadilan mengatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Dan dalam pertimbangan hukumnya, majelis mengatakan proses berhentinya Soeharto dan dilantiknya, diucapkannya sumpah Habibie sebagai presiden adalah sah dan konstitusional. Besoknya kemudian saya tanya Suhana Natawilana, Han, mau banding kalian? Berpikir bang, katanya. Dan sampai hari ini tidak pernah mereka banding, putusan itu inkrah. Jadi kontroversi Soeharto berhenti itu sudah ada putusan pengadilan. Jadi kalau sekarang KPK dengan DPR ini ribut terus, ya kapan mau selesai? Ya KPK berani dong bawa itu ke pengadilan. KPK kan lembaga hukum, bukan melawan dengan politik. Ada mahasiswa datang ke sana, siapa yang setuju pansus berarti pro koruptor. Ini apa? Nah, ini membangun opini-opini yang tidak sehat dan tidak mendidik rakyat supaya cerdas menyelesaikan persoalan-persoalan. Kalau KPK bawa masalah ini ke ranah pengadilan, maka KPK memberi contoh kepada rakyat bahwa hukum adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil, aman, dan bermartabat. Dan kalau itu yang terjadi, KPK akan menjadi pionir supaya hukum menjadi panglima di negara ini yang menjadi harapan dan cita-cita kita bersama. Baik, Prof. Tapi saya paham apa yang dijelasin tadi tentang pembagian kekuasaan di negara kita. Tapi kenapa ada puluhan profesor-profesor juga, sarjana hukum juga, tata negara juga, yang menganggap bahwa KPK tidak bisa dikenakan hak angket?
begini Pak Karni, profesor itu kan bukan makhluk yang tahu segala-galanya, ya. Profesor itu diangkat dengan surat keputusan, kalau dulu presiden, sekarang cukup menteri pendidikan, dan dia diangkat dalam jabatan guru besar dengan tugas mengajar mata kuliah tertentu. Saya diangkat sebagai guru besar dalam hukum tata negara, itu ada peslitnya, ada keputusan zaman itu, dan baca pidato pengukuhan. Karena itu saya tidak kompeten bicara hukum yang lain. Kalau di pengadilan saya diminta memberikan keterangan ahli, misalnya di bidang hukum pidana, saya bilang saya minta maaf, yang kompeten Pak Andi Hamzah, bukan saya. Nah sekarang ini yang sekian ratus orang itu sebagai profesor mengatakan ini tidak sah, itu jangan-jangan tuh ada profesor menggemukkan ayam, bagaimana caranya begitu ya, ada profesor mikrobiologi, ada profesor macam-macam begitu. Dan orang-orang ini yang tidak ada kompetensinya untuk bicara di bidang hukum tata negara. Dan kadang-kadang di antara para ahli hukum itu pun bisa beda pendapat, Pak. Saya teringat satu hari, itulah seumur hidup saya kesal sekali dengan orang, namanya almarhum Profesor Muiz, guru besar Universitas Hasanuddin Ujung Pandang. Tiap hari saya dicaci maki di koran Fajar soal berhentinya Pak Harto. Lalu Yusuf Kala telepon saya, Ril, kamu mau nggak datang ke Makassar? Apa Pak Yusuf? Kau depan aja itu. Aku sediakan tempat di Al-Makas. Datanglah saya ke sana. Lalu tiba-tiba tidak datang Pak Muiznya. Lalu kemudian Universitas 45 undang lagi, tidak datang lagi. Terakhir dekan Unhas yang undang di kampusnya sendiri. Saya sudah bawa pisau dari Jakarta.